Ya, dialog mengenai Feng Shui di tahun 2012 di tahun naga air kita lanjutkan kembali. Pak Koh, kalau kita eh, mendengar penjelasan dari Pak Koh tadi bahwa tahun naga air ini adalah lebih banyak unsur tanah dan Air, air ya. ya. Nah, untuk bidang-bidang usaha, ini bidang-bidang usaha apa yang baik di tahun 2012 nanti? Ya, di tahun 2012 ini kita bisa mengatakan bahwa bisnis yang berelemen kayu itu adalah bisnis yang paling baik dan akan mendapat banyak keuntungan di tahun 2012 ya. Karena unsur kayu itu melihat kesempatan mendapatkan uang itu banyak sekali. Contohnya? Ya, misalnya media, surat kabar ya, florist itu termasuk bisnis-bisnis yang dikategorikan dalam unsur kayu ya, ataupun mungkin katakan menjual furniture kayu gitu ya. Jadi ada unsur kayunya Tekstil, memang di ya, sana ya. ya. Dan bisnis-bisnis yang lain, yang kedua yang cukup baik juga adalah bisnis yang berelemen tanah. Ya, tanah itu misalnya apa? Properti. Ya, properti melihat cukup kesempatan untuk mendapatkan uangnya juga cukup baik. Ya. Dan yang ketiga adalah bisnis berelemen logam. Logam itu contohnya apa? Misalnya alat-alat berat, mobil ya, sewa menyewa alat-alat berat itu termasuk bisnis logam. Itu juga masih cukup baik di tahun 2012 Masih cukup ini. baik di tahun 2012 ini. Nah, kalau bisnis yang harus kita waspadai nih di tahun 2012 ini apa nih Pak Koh? Yang kurang baik itu adalah bisnis yang berelemen air dan api. Air dan api, padahal Ya. tahun 2012 itu elemennya juga ada elemen air ya? Iya, karena kalau sama-sama elemen air biasanya kompetisinya sangat tinggi gitu. Jadi bisnis yang berelemen air misalnya apa? Katakan freight forwarding, seperti perusahaan yang menyediakan jasa kurir gitu ya, pengiriman barang. Terutama yang di pelabuhan, dari pelabuhan ke pelabuhan. Iya, atau perkapalan ya, atau bisnis yang berhubungan dengan trading, jadi membeli sesuatu dalam jumlah banyak, kemudian menjual lagi dalam jumlah banyak, trading istilahnya ya. Itu juga kurang begitu baik di tahun 2012 ini. Kalau unsur api ya, satu lagi ya yang Unsur harus api diwaspadai ya. unsur api juga tidak begitu baik karena unsur api di tahun 2012 ini tidak melihat kesempatan untuk mendapatkan uang yang cukup banyak dan juga tidak mendapat dukungan yang baik dari unsur kayu. Ya. Jadi contohnya misalnya apa? Kalau bisnis elemen api misalnya di bidang entertainment ya, energi gitu, itu tidak begitu baik di tahun 2012. Di tahun 2012 ini karena unsurnya ini bertolak belakang dengan unsur air di tahun 2012 atau Ya, biasanya kita nih, Pak? melihat contohnya misalnya kayu. Kayu itu melihat unsur tanah yang banyak sekali di tahun 2012 ini sebagai kesempatan untuk mendapatkan uang. Dan kayu sendiri di tahun 2012 ini mendapatkan dukungan yang sangat baik dari unsur air yang banyak sekali di tahun 2012 ini. Jadi kita katakan bahwa unsur bisnis yang berelemen kayu itu yang paling baik. Sedangkan kalau misalnya api tidak mendapat dukungan dari kayu karena di tahun 2012 ini tidak ada elemen kayu. Nah, kalau tadi dibilang bahwa ada bisnis yang berhubungan dengan elemen air dan api ini kurang baik di tahun 2012, lalu langkah apa yang harus dilakukan bagi mereka yang sudah terjun di bidang itu? Cukup banyak sekali ya. Tentu yang pertama adalah melakukan inovasi-inovasi di bidangnya, mungkin promosi ya, mungkin dengan promosi yang lebih giat seperti itu. Cara lain adalah memperbaiki fungsi kantornya atau mewaspadai mungkin kalau ada bintang yang tidak begitu baik, energi yang tidak begitu baik di kantornya maupun di rumahnya itu diperbaiki, dikurangi efeknya. Ini energi seperti apa nih Pak Koh yang dimaksud, bisa dijelaskan? Oke. Karena setiap tahun itu di feng shui itu dihitung bahwa energi yang tidak baik itu selalu berpindah-pindah. Jadi di tahun 2012 ini contohnya di arah mana saja dari bangunannya. Ya. Jadi kalau kita punya satu rumah maupun kantor, kita bisa memegang kompas dan berdiri di tengah-tengah bangunan, kemudian kita bisa menentukan ke-8 arah di kompas itu. Misalnya timur, utara, selatan gitu ya. Di tahun 2012 ini, energi yang tidak begitu baik ada di sektor tenggara dan barat laut. Tenggara dan barat laut. Ya. Artinya rumah kita jangan sampai menghadap ke sana atau gimana? Bukan.
Jadi tenggara, barat laut, utara dan selatan. Jadi energi yang paling jelek atau yang akan membuat masalah di tahun 2012 ini ada di sektor tenggara. Nah, artinya adalah apabila pintu utama kita ada di sektor tenggara dari rumah kita, ya, berarti kemungkinan besar tahun ini akan dipengaruhi oleh lebih banyak energi yang tidak baik. Nah, kita bisa meminimalisir energi yang tidak baik ini dengan misalnya dengan meletakkan barang feng shui. Contohnya misalnya lonceng angin yang terbuat dari logam. Iya. Ataupun kita bisa menempatkan satu toples dengan diisi garam, kemudian dikasih koin dan air. Jadi barang-barang feng shui itu akan mengurangi efek negatif yang disebabkan oleh energi yang tidak baik itu. Jadi itu gunanya ya, Iya. Pak Koh, ya, untuk mengurangi energi yang tidak baik itu. Mengurangi efek negatifnya. Kalau rumah-rumah atau kantor-kantor yang pintu utamanya menghadap utara misalnya, itu gimana? Kalau menghadap utara masih agak baik asalkan tempat tidurnya atau kamar tidurnya tidak di sektor utara, karena di sektor utara ada namanya bintang sakit atau sickness star. Jadi kalau misalnya kebetulan kamar tidurnya di sektor utara dari rumahnya, bisa meletakkan 6 buah koin, cukup mudah, 6 buah koin yang dari uang logam 1000-an misalnya, ditempatkan di sekitar sektor utara dari rumahnya. Dari rumah. Ya. Oh, oke. Berarti itu yang akan saya lakukan kayaknya Pak Ya, Koh, karena rumah saya gerbangnya ke arah utara. Ya. Dan mungkin sangat penting untuk diperhatikan adalah tidak melakukan renovasi ya di kantor maupun di rumah di sektor tenggara dan sektor barat laut serta sektor selatan. Jadi 3 sektor ini jangan dilakukan renovasi besar. Oke, baik Pak Koh. Ini kan masih soal bisnis nih Iya. Pak Koh. Nah, balik lagi kalau tadi kita bicara soal pengusaha-pengusaha yang sudah melakukan bisnis itu. Iya. Lalu bagaimana dengan pemula? Pemula mungkin bagi yang baru akan memulai bisnis itu satu hal yang perlu diperhatikan adalah perhatikan dulu sionya. Kalau kebetulan sionya adalah sio naga dan sio anjing, di tahun 2012 ini kalau mau memulai usaha ada baiknya ditunda. Tunda mungkin sampai akhir tahun 2012. Karena apabila dimulai pada tahun 2012 ini, kemungkinan besar akan mendapat lebih banyak tantangan dan akan lebih sulit untuk melewati tantangan ini. Artinya beresiko gagal ya Pak Koh ya? Betul, ada baiknya ditunda sampai akhir tahun ataupun sampai tahun 2013. Baik. Ya. Dan satu lagi mungkin bisa saya tambahkan adalah mengenai pasar keuangan maupun saham di 2012 ini. Iya, ini ya. seperti apa? Ini kan tantangannya banyak sekali, Iya. ada krisis Eropa. Karena di tahun 2012 ini tidak ada unsur pendukung untuk elemen api, sedangkan pasar saham Termasuk. perlu elemen api ini. Karena begitu ada elemen api, maka optimisme semua orang akan menjadi tinggi, menjadi besar. Nah, Artinya apa nih kok di tahun 2012 ini? di tahun 2012 ini elemennya adalah air dan tanah, yang mana kedua elemen ini melemahkan elemen api. Artinya pasar saham di tahun 2012 mungkin akan sedikit lesu ya? Iya, jadi karena tidak optimis, semua orang pada tidak optimis karena elemen apinya tidak ada, maka pasar saham maupun keuangan di 2012 ini tidak begitu baik. Ya, khususnya di kuartal kedua. Di kuartal kedua berarti setelah Juli ke sana ya? Iya. Baik. Nah, satu pertanyaan terakhir nih Pak Koh soal pemerintahan kita. Iya. Nah, stabilitas pemerintahan kita di 2012 ini kelihatannya seperti apa di 2012? Tentunya di tahun 2012 ini akan bergerak ke bidang ke arah yang lebih baik. Karena kalau kita lihat dari elemennya sudah tidak sebegitu konflik dibanding tahun 2011. Artinya ada harapan di 2012 ini suasananya akan lebih stabil Akan ya? lebih stabil dan lebih baik. Baik Pak Koh, terima kasih banyak sudah bersama kami di Studio Berita 1. Terima kasih. Ya pemirsa, demikian dialog mengenai Feng Shui di tahun 2012 dan Jurnal Utama akan kembali dengan informasi lain usai jeda sesaat lagi.